Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Insyaallah pada kali ini ya, di ana malam, mungkin di sebagian pagi, sebagian lagi sore, soal di rumus untuk selamat dunia akhirat. Sebetulnya rumusnya mudah, secara teori mudah, tidak sulit sama sekali. Yang menantang itu adalah aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan rumus untuk selamat di dunia dan akhirat ini, yaitu dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, nomor ayatnya sebentar. Ayat 30 ya, surat Fussilat, surat ke-30, surat ke-30, surat ke-41 ya. Surat ke-41 nomor ayatnya 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya, ana pinjam screen sebentar ya, biar kita bisa langsung baca translationnya. Silakan Ustaz. Baik, ini ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini rumusnya cuma dua aja. Ya, yang pertama, qalu rabbuna Allah. Sungguhnya mereka yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami, dan Rabb di sini artinya bukan hanya pengakuan Allah sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur segalanya, namun juga meliputi pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan segala nama-namanya yang indah dan sifat-sifat kemuliaannya. Mereka yang mengatakan seperti itu dan membuktikan ucapannya dengan perbuatan yang selaras. Tsumma istaqamu. Poin yang pertama adalah memelihara mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Ilahul Alamin. Kemudian poin yang kedua adalah istiqamah. Ya, ini tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah itu terus konsisten di atas pengakuan ini sampai mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan didapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun mengitari mereka-mereka ini yang semasa hidupnya konsisten dengan imannya dan istiqomah di atas imannya sampai maut menjemput. Para malaikat akan turun mengelilingi mereka. Mereka mengatakan apa? Alla takhafu, kalian janganlah takut. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih. Takut artinya menghadapi apa yang akan kalian hadapi nanti terkait dengan nasib kalian di akhirat. Wala tahzanu, jangan pula sedih meninggalkan keluarga kalian di dunia. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannah. Ya, ini adalah kabar gembira bahwa mereka dijanjikan untuk masuk jannah. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini dijanjikan untuk kalian.
Terus siapa yang akan ngurusin kami nanti, akan memperhatikan nasib kami di akhirat, yang akan memperhatikan keluarga kami di dunia, siapa? Jawabannya di sini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi wali kalian. Yang namanya wali, ayyuhal ikhwah, kalau kita mendengar istilah wali kota, wali murid, wali kelas, berarti dia yang ngurusi. Dia yang memperhatikan apa kebutuhan kota itu, kebutuhan warganya, bagaimana supaya kotanya nyaman, aman, tentram. Jadi, nahnu awliya'ukum, jamaknya awliya. Kamilah yang akan ngurusin kalian. Fil hayatid dunya. Selagi kalian masih di dunia, berpindah ke akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di akhirat nanti, karena Allah menjanjikan apa tadi, menjanjikan jannah, wa absyiru bil jannah, maka nanti setelah kalian masuk ke jannah, di dalamnya kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang didambakan oleh diri kalian, walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kalian tuntut, yang kalian minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai bentuk jamuan ya, atau sambutan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah rumus yang sederhana ya oleh ikhwah. Akan tetapi pelaksanaannya cukup menantang. Karena yang berat itu memang istiqomahnya. Adapun sekedar bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sangat mudah. Namun istiqamah di atas kesaksian ini itu yang penuh dengan tantangan dan banyakkan keimanannya. Taib ayyuhal ikhwah, jemaah sekalian. Kita sudah tahu bahwasanya rumusnya untuk bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat itu adalah iman dan istiqamah di atas iman. Dan yang namanya iman, menurut keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Al-iman qaulun wa amalun. Ucapan secara lisan maupun ucapan dalam hati. Ucapan lisan, ya kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan takdir. Itu secara lisan. Namun ada unsur lain yang harus dipenuhi juga, yang tidak mungkin iman kita akan diterima oleh Allah manakala unsur yang lain-lain tidak terpenuhi. Apa yang dimaksud unsur yang lain-lain ini selain ucapan lisan adalah ucapan hati alias pembenaran. Dikatakan demikian, ia sekata dengan lisannya. Ini sesuatu yang mungkin banyak orang mengabaikannya. Mereka merasa cukup dengan lisan. Hati tidak dituntut untuk mengatakan yang sama. Ini salah kaprah. Justru Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan untuk menolak iman kita, membatalkan syahadat kita manakala hati kita tidak ikut membenarkan. Dan bukti akan hal ini ada di surah Al-Munafiqun ayat pertama. Surahnya ya, surah Al-Munafiqun tentang orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Rasulullah SAW. Qalu, mereka akan mengatakan begini. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Ya, ini mereka terang-terangan mengucapkan secara lisan syahadat mereka di depan Rasulullah. Dan itu menggunakan dua penekanan. Innaka, satu, inna. Ini harfut taukid. Demikian juga ada huruf lam di sini, la Rasulullah.
Jadi ditekankan 2 kali, pakai inna, pakai lamut taukid. Ya. Kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana jawaban Allah terhadap kesaksian orang-orang munafik ini? Qala ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah sesungguhnya sudah tahu. Lantas, bagaimana nasib syahadat mereka? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan di saat yang bersamaan Allah pun bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Sebagaimana mereka menguatkan kesaksiannya dengan 2 penguat, inna dan lamut taukid di sini, Allah menafikan kesaksian mereka juga dengan penguat yang sama, inna ya, lakadzibun. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah pun juga bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berbohong, berdusta. Jelas sekali dari sini, jamaah sekalian, bahwasanya kesaksian tidak cukup dengan lisan. Ya, orang mau bersumpah, mau bersyahadat 1000 kali setiap harinya, kalau dia masih meragukan sesuatu yang tidak boleh ada keraguan padanya, maka iman dia ini belum sah. Itu adalah orang-orang yang penyakit ragu. Dan keraguan ini, ayolah ikhwah, bisa membatalkan iman. Sebagaimana mendustakan juga membatalkan iman. Walaupun lisannya mengakui ya. Walaupun lisannya mengakui. Lisan mengakui, hati meragukan, iman pun batal. Ketika yang diragukan ini adalah sesuatu yang tidak boleh ada keraguan padanya. Ada hal-hal yang kita tidak boleh ragu sama sekali. Kita harus yakin. Ketika masih ada keraguan, tidak sah iman kita. Makanya ini penting sekali untuk kita pahami. Contoh orang-orang yang bersaksi namun tidak bisa konsekuen dengan kesaksiannya. Ada di surat Al-Ahzab. Surat 33 ya. Di sini Allah bercerita tentang, mulai ayat 9 ini, tentang kronologi perang Ahzab alias perang Khandaq. Di mana pada perang ini itu sebetulnya perang urat syaraf nih jemaah sekalian. Kontak fisik tidak banyak terjadi, ada tapi tidak banyak. Korban juga tidak banyak, namun ketegangannya luar biasa. Ya, nanti bisa dibaca sendiri translationnya. Yang jelas di sini Ana mau langsung ke inti ayatnya. Ini ayat 12. Wa idh yaqulul munafiqun. Perhatikan siapa yang berkata di sini, al munafiqun. Ini ucapannya orang-orang munafik. 1, walladzina fi qulubihim marad. Dan juga ucapannya orang-orang yang berpenyakit hati, yaitu penyakit ragu dalam hatinya. Kalau munafik, ya munafik itu ada 2 cabang atau mungkin 1 cabang ya. Munafik itu lisannya mengakui, hatinya mengingkari. Tapi di sini ada penyakit lain. Lisannya mengakui, hatinya mengingkari, enggak, meyakini juga enggak, masih ragu. Jadi ragu itu menaruh kemungkinan, ya mungkin aja benar itu ucapan. Tapi mungkin juga salah. Dia enggak yakin. Dia juga tidak mendustakan 100%. Enggak, ini salah. Enggak, dia enggak bilang gitu. Tapi dia ragu. Ya mungkin aja benar ya. Mungkin juga salah. Terkait apa yang harusnya dia yakini, dia justru menaruh kabar. Ini namanya orang yang punya penyakit di hatinya. Wa idh yaqul munafiqun
walladzina fi qulubihim marad. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Sejatinya kita ini cuma ditipu sama Allah dan Rasulnya. Janjikan sesuatu namun tidak dipenuhi. Diperdaya aja kita sama Allah. Dikecoh kita sama Allah dan Rasulnya. Kok bisa bilang gitu? Jadi keluhnya cuma ketika penggalian parit. Khandak itu kan parit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah di tempat Ustaz nampaknya terputus di daerah Surakarta. Sempat diutarakan tadi ada sedikit gangguan karena ada pemadaman listrik di masjid dekat rumah beliau. Mohon teman-teman bersabar untuk mendengarkan faidah dari beliau. Ustadz nampaknya sudah masuk ke ruangan. Ya, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sudah kembali terdengar Ustadz. Terputus ya tadi. Qadarullah wa ma'asyafa'al tadi terputus. Sampai mana tadi ya? Tadi barusan sampai membahas soal perang Khandaq Ustadz. Mohon dilanjutkan. Tipu daya dan perang Khandaq tipu daya dan perang Khandaq. Barakallahu fikum. Perang Khandaq itu alias perang Ahzab itu perang urat syaraf, ya, perang yang cukup menegangkan dan melelahkan walaupun korban jiwa tidak banyak. Dan kaitan ayat ini ya, kenapa ke orang-orang munafik itu sampai mengatakan kita ini cuma dikecoh sama Allah dan Rasulnya, kita cuma ditipu, diperdaya. Kok mereka bisa bilang begini? Pasalnya apa? Jadi ketika penggalian parit itu, penggalian itu dilakukan dalam keadaan mereka ini sangat minim logistik. Mereka dalam keadaan kelaparan itu, menggali parit yang panjangnya 2,5 kilometer. Bayangkan jemaah, 2,5 kilometer. Lebarnya harus tidak bisa dilompati oleh kuda Arab. And you know, kuda Arab adalah kuda terkuat. Kuda paling the best stamina-nya. Dan ketika kuda ini masuk ke dalam parit, dia nggak boleh bisa naik lagi. Karena percuma kalau kudanya masuk dan kedalaman paritnya masih bisa dilewatin oleh kuda, maka sia-sia itu digali paritnya. Jadi bisa dibayangkan betapa lebar, betapa dalam, dan betapa panjangnya. Itu kerja bakti luar biasa ya. Ini masih hujan deras, mudah-mudahan suara Anda masih terdengar. Alhamdulillah Ustaz, masih jelas Ustaz, masih jelas. Lanjutkan. Ya. Jadi di tengah kondisi yang mereka ini kelaparan, sampai-sampai ada seorang sahabat yang datang mengeluhkan dirinya kelaparan kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwa dia mengganjal perutnya dengan dua buah batu. Maka Nabi membuka ikat pinggangnya dan menunjukkan ada 3 buah batu yang mengganjal perut Rasulullah SAW. Artinya kondisi mereka ini sudah payah dari awal. Nah, ketika penggalian itu, ada sahabat Salman Al-Farisi yang tidak lain adalah pemilik ide penggalian parit. Itu siasat perangnya bangsa Persia ketika menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka bertahan di balik parit. Dan ide ini diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendapati ada batu yang sangat besar dan keras yang lembingnya Salman ini tidak bisa menghancurkannya. Maka dia lapor kepada Rasulullah dan akhirnya Rasulullah yang turun. Beliau pukullah batu itu dengan lembing. Pada pukulan pertama terpecah sebagian, terbelah sebagian, dan muncul sebuah kilatan cahaya. Beliau pun bertakbir dan para sahabat juga ikut bertakbir.
Lalu dipukul lagi yang kedua kalinya, muncul kelihatan cahaya lagi. Beliau bertakbir dan para sahabat kembali bertakbir. Demikian sampai 3 kali. Setelah itu hancur tuh batu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah tadi engkau bertakbir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada apa? Jawab beliau, ketika muncul kelihatan cahaya itu Allah tampakkan istana-istana yang ada di Hira. Hira itu adalah sebuah daerah di Irak yang ketika itu Irak seluruhnya masih dikuasai oleh Imperium Persia. Persia itu sekarang seperti Rusia, seperti Cina gitu lah ya. Kemudian ditampakkan lagi kepada beliau istana-istana di Busra, di Syam, yang kala itu dikuasai oleh Imperium Romawi, Amerikanya, hari ini seperti Amerika gitu. Dan ada lagi tempat yang ketiga, anak lupa nama tempatnya. Dan Nabi mengatakan, kelak itu semua akan dikuasai oleh umatku. Ini yang Allah janjikan. Ini yang Rasulullah janjikan bagi umatnya. Dan orang-orang munafik mendengar ucapan Nabi itu, mereka mendengar. Nah, ketika mereka akhirnya dikepung oleh pasukan koalisi, beberapa saat kemudian, pasca penggalian parit, mulailah pasukan-pasukan musuh berdatangan. Mereka mengepung kota Madinah selama beberapa waktu. Nah, kemudian ketika ternyata kondisinya demikian mencekam jamaah, mulailah orang-orang yang berpenyakit hati ini yang sedari awal dia itu meragukan kebenaran sabda Rasulullah. Apalagi yang dari awal nggak percaya alias munafik sejati, mulai muncul karakter aslinya. Oke, di sini Allah mengatakan apa? Wa yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yang berpenyakit hati, mereka mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kecuali tipu daya untuk kita. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, ada lagi sekelompok orang dari mereka, dari kalangan munafikin maupun kalangan orang yang berpenyakit hatinya itu mengatakan begini, ya ahla Yathrib, hai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, kalian yang tadinya datang dari daerah masing-masing tinggal di kota Madinah sini, la muqama lakum, kalian udah nggak bisa lagi tinggal di sini, percuma, ini Madinah nggak aman, Madinah ini mencekam, ya. Mereka mengatakan, masa kita dijanjikan akan menguasai Persia, menguasai Romawi, boro-boro ya, kita mau BAB aja ketakutan. Mereka bilang seperti itu. Ya, kita mau buang hajat aja nggak merasa aman. Mana mungkin kita akan bisa menguasai kota-kota yang saat ini dikuasai oleh Persia dan Romawi. Jadi intinya di sini, ayo lewat, yang saya ingin jelaskan adalah bahwa ada kalanya orang itu bersyahadat, tapi ketika dia tidak bisa konsisten antara ucapan dengan keyakinan, maka dia akan digelari sebagai orang munafik, bukan sebagai mukmin. Ini yang Anda ingin jelaskan kepada antum semua. Ya. Jadi kemunafikan itu akan muncul dalam masa-masa sulit. Ketika iman kita diuji, akan kelihatan siapa yang benar beriman dan siapa yang berbohong. Dia hanya pandai berkata, hanya pandai berretorika, namun tidak bisa membuktikan. Ya, sikapnya bertolak belakang dengan ucapannya. Jadi ketika kita katakan tadi di awal, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang mengatakan ini dengan lisan dan juga dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya lisan saja. Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Nah, tentunya istiqamah ini ada minimalnya. Minimalnya orang dikatakan istiqamah itu manakala dia tetap bertauhid kepada Allah, tidak masuk ke dalam syirik, tidak masuk ke dalam kekufuran akbar atau kemunafikan akbar. Dia masih berstatus sebagai muslim.
Yang kedua, dia masih menjaga kewajiban-kewajiban agama. Tidak ada yang dia tinggalkan. Dari sesuatu yang hukumnya wajib dan dia mampu melaksanakannya, maka dia akan konsisten mengamalkannya. Walaupun ketika iman dia itu mengalami pasang surut, maka dia akan mengurangi amalan-amalan sunnah. Pun demikian, amalan wajib tidak dia kurangi. Tetap dia tunaikan. Yang berkurang yang sunnah-sunnah. Itu kriteria istiqomah yang pertama. Kriteria istiqomah yang kedua berkaitan dengan apa yang dia tinggalkan. Sebagaimana kita diperintahkan mengamalkan yang wajib-wajib, kita pun diperintahkan meninggalkan yang haram-haram. Oleh karena itu, keistiqomahan seseorang itu berkaitan dengan dua hal ini. Mengamalkan yang wajib dan meninggalkan atau menjauhi yang haram. Selagi dia konsisten di sini, dia masuk kategori istiqomah. Walaupun ketika iman dia itu berkurang, pasang surut, mungkin sebagian amalan-amalan sunnah tidak yang hukumnya makruh, masih dia kerjakan. Tapi yang penting, jangan sampai dia tidak mengerjakan yang wajib dan jangan sampai dia mengerjakan yang haram. Itu kadar minimal orang yang istiqamah. Itu disinggung dalam surah Fussilat juga atau Fatir ya. Surat Fatir. Nah, di sini Allah mengatakan di surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara hamba kami yang terpilih itu, zalimun li nafsih, ada yang masih saja menzalimi dirinya, menganiaya dirinya. Dan ini ditafsirkan dengan orang-orang yang belum menunaikan semua kewajiban dan belum meninggalkan semua yang diharamkan. Alias ada kewajiban yang tidak dia tunaikan dan ada perbuatan haram yang masih dia lakukan. Ini kategorinya zalimun li nafsihi. Dia menzalimi dirinya sendiri karena yang bakal nanggung risikonya dia, bukan orang lain. Ya, semua perbuatan kita sendiri yang nanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang tidak menanggung dosanya orang lain sama sekali. Dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia upayakan. Jadi orang yang zalim itu adalah zalim bagi dirinya sendiri. Ya. Orang yang berbuat baik, dia juga sejatinya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sampai kalian in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat ihsan, kalian berbuat ihsan untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian tuh berbuat jelek, ya kalian juga berbuat jelek untuk diri kalian sendiri. Ini yang zalim li nafsi ini artinya masih suka meninggalkan kewajiban dan masih juga melakukan yang dosa. Ada lagi yang namanya muqtasid. Muqtasid ini ekonomis banget, minimalis banget. Artinya yang wajib-wajib doang yang dia kerjain dan yang haram saja yang dia jauhi. Yang sunnah masih banyak dia tinggalkan. Yang makruh juga banyak dia kerjakan. Tapi selama yang wajib dia tunaikan semuanya, selama dia mampu menunaikannya ya. Dan selama yang haram-haram dia jauhi semuanya, ataupun kalau sesekali dia terjerumus di dalam yang haram, dia segera bertaubat, tidak berlarut-larut, maka ini masuk kategori muqtasid. Dan ini sudah selamat ini. Muqtasid ini bagus, selamat dia. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Adapun yang ketiga ini yang istimewa ya, berlomba-lomba dan selalu jadi pemenang dalam hal kebaikan atas izin Allah. Jadi mereka yang pertama-tama mengamalkan kewajiban dan yang pertama-tama menjauhi yang diharamkan. Demikian juga yang sunnahnya. Mereka lebih antusias, lebih bersegera. Baik jemaah sekalian. Jadi intinya yang namanya istiqamah
itu adalah tetap mengamalkan yang wajib-wajib dan tetap menjauhi yang haram-haram. Dan itu minimal untuk selamat dunia dan akhirat. Itu dikenal juga dengan istilah takwa. Ya, takwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu. Dan ini juga disebutkan dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kelak kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ketika langit menurunkan hujan atas perintah Allah, hujan yang membawa kebaikan, tidak mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor, ya, kehancuran harta benda, enggak. Sama-sama dapat hujan tapi bisa beda akibatnya. Kemudian lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dari bumi juga keberkahan itu muncul, hasil buminya panennya bagus, menemukan sumber-sumber energi, sumber-sumber mineral, bahan-bahan tambang yang bermanfaat bagi umat manusia. Ini adalah bentuk keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi. Ya, dan itu didapat dengan cara apa tadi? Bertakwa, beriman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ini di surah Al-A'raf ayat 96 ya. Barakat, keberkahan, enggak cuma satu, keberkahannya banyak dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan itu kan mereka mendustakan, tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya dengan ancaman Allah. Maka akibatnya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka terhadap perbuatan mereka. Bukan dikasih keberkahan, malah dihukum oleh Allah. Nah, dihukumnya ini bisa dengan seperti yang kita saksikan. Harga-harga naik, ya. Keamanan juga terganggu, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Ini semua adalah karena manusia sudah mulai menjauhi ketakwaan, dan ketakwaan itu puncaknya tauhid, jemaah sekalian. Tidak ada ketakwaan tanpa menegakkan tauhid. Karena perintah terbesar adalah perintah untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Katsir, ay liyuwahhidun. Allah enggak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Oleh karena itu, istiqomah yang pertama adalah istiqomah dalam menjaga tauhid kita dan istiqomah dalam mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Syukur-syukur bisa ditambah yang sunnah yang kita kerjakan, dan juga kita menjauhi yang makruh-makruh. Dua kunci inilah yang akan menjamin keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya mungkin, kalau kita terjerumus dalam dosa, baik dosanya ini meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram, bagaimana? Apakah kita kehilangan kesempatan untuk selamat dunia akhirat? Jawabnya tidak, karena Allah senantiasa membuka pintu taubat. Selagi kita bertaubat, rajin bertaubat, istighfar, menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi, dan menghentikan dosa itu, niscaya Allah akan kabulkan taubat kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Aku benar-benar pengampun, kata Allah, bagi mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, tsumma ihtada, kemudian mengikuti petunjuk. Jadi perlu kita ini sering-sering bertaubat, jemaah sekalian, karena boleh jadi ada dosa-dosa yang tidak kita sadari tapi tercatat sebagai dosa, sehingga itu hanya bisa terhapus apabila kita rajin bertaubat. Di jam 9, barangkali ada yang kurang jelas, tafadhol.
Silakan mau ditanyakan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, kita mendapat banyak faedah dari guru kita Ustadz Dr. Muhammad Sufyan Baswedan MA. Beliau juga merupakan salah satu anggota di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan juga beliau telah mendalami ilmu sampai S3 di Universitas Islam Madinah. Banyak faedah yang kita bisa dapatkan dari kajian hari ini, yaitu yang pertama adalah kita mengambil pelajaran dari Perang Khandaq, di mana ketika kota Madinah itu sedang sedang berada dalam posisi peperangan Khandaq, banyak munafik yang bermunculan. Solusinya adalah yang pertama, kita harus tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu banyak berdoa agar terhindar dari kemunafikan. Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui fitur raise hand yang ingin bertanya langsung, atau melalui fitur chat kepada kami. Nampaknya sampai saat ini qadarullah ada yang belum, nampaknya pada paham semua Ustadz. Nampaknya pada paham atau ada yang belum paham? Ini nggak tahu Ustadz, soalnya belum ada yang bertanya Ustadz. Ini antara sudah mengerti kajiannya, apa tema-temanya, atau bagaimana? Atau mungkin prakteknya Ustadz yang agak susah Ustadz, terutama bagi kita semua Ustadz ya. Mungkin kita nggak tahu Ustadz. Aduh, ini alhamdulillah ini ada yang bertanya Ustadz. Silahkan kepada @bumiku mengaji 2. Yuk. Bismillah. Silahkan bertanya. Jazakallah khair, moderator. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz lebih kepada mohon nasihatnya. Terkadang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita beriman namun saat pasang dan surutnya iman, apakah ini juga salah satu faedah gitu Ustaz? Mungkin terkadang kita ngaji gitu, mendengarkan nasihat iman bertambah, kemudian selepas itu surut kembali seperti itu. Terkadang misalkan kita ngaji suatu materi gitu Ustaz, terkadang ketika ada kajian serupa di tempat lain, kita merasa sudah ngaji hal tersebut. Nah itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada nasihat atau faedah yang bisa kita ambil untuk menguatkan, atau tips misalkan yang Ustaz bisa berikan. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Memang pasang surut iman itu macam-macam ya. Ada kalanya dengan seseorang futur atau tidak bersemangat melakukan ibadah yang sebelumnya dia bersemangat melakukannya. Kalau futurnya seperti ini, maka masih ada solusi, yaitu kita beralih ke ibadah lainnya. Tentunya yang kita maksud di sini adalah manakala itu adalah ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib kita nggak boleh futur, namanya juga wajib. Kalau wajibnya futur, maksiat berarti dia. Tapi ketika dia futur kemudian meninggalkan suatu ibadah yang sunnah, maka dia masih bisa beralih ke ibadah sunnah lainnya. Supaya tidak jenuh, tidak bosan. Misal orang punya kejenuhan ketika dia menghadiri majelis ilmu, maka dia bisa beralih ke yang lainnya, seperti tilawatul Quran kah, atau puasa sunnah, atau silaturahim, atau sedekah, atau ikut kegiatan-kegiatan sosial,
ya, membantu orang lain, birrul walidain, macam-macam. Ya, amalan-amalan sunnah ini banyak pilihannya. Nah, kita untuk menyiasati perasaan kurang semangat tadi, kita bisa beralih ke jenis ibadah sunnah lainnya. Namun ada kalanya seseorang ini merasa, saya sudah bolak-balik mendengarkan kajian seputar ini. Nah, ini juga bisa jadi karena bisikan dari syaitan, ya, karena boleh jadi orang itu bolak-balik mendengar, tapi belum tentu dia paham. Boleh jadi pemahaman yang benar itu baru dia dapatkan setelah sekian kali dia menyimak penjelasan itu. Dan itu fakta. Ada orang yang dijelaskan pertama nggak paham, kedua nggak paham, ketiga nggak paham, yang keempat baru paham. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Sehingga kita harusnya tidak yatakabbar alal ilm, ya, tidak merasa sudah tahu kemudian menganggap ilmu ini tidak lagi penting bagi kita. Kecuali kalau dia itu tersibukkan dengan hal lain yang memang lebih penting, yang sifatnya fardu ain misalnya. Dia sedang merawat orang tuanya, ya sudah deh saya tak rawat orang tua saya saja, saya nggak bisa datang kajian, ini nggak ada masalah karena yang merawat orang tua ini tidak bisa digantikan oleh orang lain misalnya. Tapi kalau kajian dia nggak datang, tetap aja kajiannya ada. Namun kalau orang tuanya ditinggal, nggak ada yang rawat, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Maka dalam hal seperti ini, silahkan dia tidak hadir kajian, namun dia isi dengan ibadah lain, yaitu birrul walidain. Jadi itu tergantung kondisi, ya. Kita nggak bisa pukul rata, apakah ketika seorang sedang malas datang kajian, itu dia begini, atau bagaimana, kita nggak bisa pastikan sebelum kita tahu apa latar belakangnya. Dan ketika latar belakangnya semata-mata karena jenuh, karena bosan, maka silahkan beralih ke ibadah sunnah lainnya, karena memang banyak pilihan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jazakallahu khairan Ustaz. Lanjut kepada Ummu Amar. Silahkan menyalakan audionya. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi ketika zaman dahulu, puluhan tahun, kami pindah ke luar negeri, di negeri barat. Saat itu pastinya berbagai macam niat yang dilakukan dan tanpa ilmu Ustadz. Tetapi setelah puluhan tahun kami berkeluarga, punya anak dan keturunan tinggal di sini. Kita di sini ada ikutan majelis, sedikit berilmu Ustadz. Tetapi untuk menjaga keistiqomahan agar bisa menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama-tama harus kami jaga Ustadz agar tidak terancam kita celaka di dunia di akhirat. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Memang untuk istiqomah itu banyak faktor, ya. Ilmu itu salah satunya. Salah duanya teman-teman yang baik, lingkungan. Dan salah tiganya adalah salah duanya teman-teman. Dan salah tiganya adalah tempat tinggal kita. Ketika hanya ada ilmu, namun lingkungan tidak mendukung, maka untuk istiqomah itu berat sekali. Dan oleh karena itu, Nabi memerintahkan kita untuk hijrah. Dan hijrah itu tidak pernah selesai, ya. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, kata Nabi. Hijrah tidak akan putus sampai taubat itu terputus, dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya ketika seseorang itu berada di tengah orang-orang yang baik, yang memotivasi dia untuk jadi orang baik, maka itu akan lebih mudah untuk istiqomah.
Dan sebaliknya ketika dia berada di tengah orang-orang yang buruk, tingkah lakunya bebas, nggak ada batasan-batasan yang harus dihargai, justru yang mereka hargai adalah liberalism, secularism, pragmatism, kebebasan yang tidak mengindahkan aturan kecuali aturan yang dibuat oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ketika kita berada di tengah-tengah orang seperti ini, maka akan sangat sulit sekali untuk istiqomah. Apalagi ketika mereka itu berkuasa, bukan sekedar warga biasa, mereka yang ngatur. Mereka yang bikin undang-undang, mereka yang bikin peraturan, maka ini sangat berat sekali. Oleh karena itu, hendaknya seseorang harus punya idealisme ya di sini ya. Apa sih yang paling mahal bagi dia dalam hidup ini? Kalau yang paling mahal adalah kenyamanan, gaji gede, pendidikan anak terjamin, pendidikan dalam hal dunia ya maksudnya. Kalau akhirat enggak ada. Tapi pendidikan dunia biasanya yang lebih terjamin di negara-negara barat ya, negara Amerika itu. Penghasilannya gede, oke, pendidikannya bagus. Tapi apakah itu yang paling mahal bagi seorang muslim? Ataukah akidah dia? Ataukah keimanan dia? Ini perlu menuntut adanya sikap idealisme ya. Saya nggak bisa carikan solusi yang lebih efektif dan efisien daripada dia mempertahankan 3 hal tadi. Terus belajar, perkuat pondasi-pondasi ilmu kita, terutama antum yang berada di negara-negara kafir, karena di sana banyak sekali syubhat, dan perkuat iman serta ketakwaan kita karena sana adalah tempatnya syahwat. Kemudian berusahalah untuk mencari lingkungan yang baik. Kalau masih memungkinkan, tinggal di daerah-daerah yang dihuni oleh mayoritas muslim yang taat menjalankan agamanya. Paling tidak pemandangan sehari-harinya itu adalah pemandangan yang masih didominasi oleh atribut-atribut syariat. Adzan masih berkumandang, hijab masih kelihatan. Ya walaupun juga itu tidak bisa digaransi tidak berubah. Ya tergantung kebijakan negara ya, tergantung bagaimana pemerintah akan mengatur ke depannya. Tapi selagi itu masih memungkinkan, maka upayakan itu. Walaupun seseorang harus pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, atau satu distrik ke distrik yang lain, ala kulli hal dia harus upayakan untuk bisa mendapatkan lingkungan yang baik dan berteman dengan teman-teman yang baik di samping terus memperkuat ilmu. Ketika tidak memungkinkan, ya dia harus memilih untuk hijrah, pindah. Kalau dia mampu ya. Kalau dia nggak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertahankan semampunya. Tapi selagi dia mampu, jangan sampai kecintaan seseorang kepada dunia itu menghalangi dia untuk hijrah. Karena ini resikonya berat banget. Ya, berat sekali resikonya. Nah. Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Tadi silahkan @bumikom mengaji 2 untuk bertanya. Silahkan menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya lagi nih Ustaz. Terkait terbebasnya dari kemunafikan dengan 40 kali sholat di masjid itu Ustaz. Itu bagaimana mengartikannya? Apakah dengan melakukan amalan tersebut otomatis akan dijaga kita selamanya dari sifat kemunafikan, ataukah jika kita melakukan itu artinya otomatis orang tersebut tidak munafik? Apakah itu sebuah solusi atau gambaran atas perilaku seseorang gitu Ustaz? Kemudian berikutnya jika wanita tidak wajib itu kan Ustaz, misalkan ke masjid, adakah amalan serupa misalkan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya.
Terkait dengan itu, pertama kita mesti tahu dulu redaksi hadisnya ya. Nabi mengatakan man shalla arba'ina yawman fi jama'atin la tafutuhu takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Artinya siapa yang sholat selama 40 hari, bukan 40 waktu ya. Kalau yang 40 waktu itu hadisnya dhaif. Sholat arba'in yang diamalkan oleh banyak orang ketika mereka berkunjung ke kota Madinah, itu hadisnya dhaif. Dan hadis itu membatasi sholatnya di Masjid Nabawi dan jumlahnya 40 kali alias 8 hari saja. 8 kali 5, 40. Dan khusus berlaku di Masjid Nabawi. Ini hadis yang dhaif. Hadis yang sahih itu jumlah sholatnya 200. Karena dia 40 hari, bukan 40 waktu, bukan 40 kali. Jadi 40 hari kali 5, 200. Siapa yang bisa mempertahankan sholat berjamaah 200 kali, maksudnya selama 40 hari, tiap harinya 5 waktu. Dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Salatnya berjamaah. Man shalla fi jama'atin arba'ina yawman fi la tafutuhu takbiratul ula, tanpa tertinggal takbiratul ihram. Definisinya orang tertinggal takbiratul ihram itu bagaimana ya? Definisinya adalah atau kriterianya adalah imam bertakbir dan sebelum imam menjaharkan bacaannya. Kalau sholatnya sholat jahriyah, sebelum dia baca Al-Fatihah. Kalau sholat sirriyah, ya dikira-kira. Misalnya ada orang yang takbir, semenit kemudian dia mulai baca Al-Fatihah. Atau setengah menit kemudian dia mulai baca Al-Fatihah, maka supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram, makmumnya harus bertakbir begitu imamnya takbir dan sebelum imamnya mulai baca Al-Fatihah. Begitu imamnya sudah mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti sudah ketinggalan takbiratul ihram. Dia bisa pertahankan ini 200 kali sholat atau 40 hari. Tiap harinya 5 waktu, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram dan berjamaah terus. Ini bukan perkara yang mudah. Maka dia akan dicatat bebas dari 2 hal, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Tentunya dengan syarat-syarat yang lain. Ya, dia nggak boleh musyrik setelah itu. Kalau dia setelah itu musyrik ya batal semua. Ya. Dan tidak berarti terbebas dari neraka itu 100% mutlak. Nggak berarti begitu. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa tergugurkan kecuali kalau kita selesaikan di dunia. Dosa dengan sesama manusia ini. Ya, ini bisa menghalang-halangi seseorang dari mendapatkan pahala, dari menikmati pahala ibadah-ibadahnya. Jadi kita kalau ingin memahami hadis itu, jangan kita pahami secara parsial, namun pahami secara utuh. Ya, kita ada hadis-hadis lain di mana itu akan menjadi jaminan manakala dia pertahankan tauhidnya dan dia juga hindari dosa-dosa dengan sesama manusia, karena itu bisa bikin bangkrut. Nah, adapun bagi wanita bagaimana? Kan sebaiknya sholatnya di rumah. Ya bagi wanita masih terbuka pintu yang lain. Munafik itu kan definisinya munafik yang merusak iman ya, yang membatalkan iman itu adalah nifaq qalbi, kemunafikan dalam hati. Bukan yang disebut dalam hadis Nabi ada 3 hal, barang siapa ketiganya dijumpai seseorang maka dia adalah munafik. Atau tanda orang munafik ada 3. Kalau bicara bohong, janji ngingkari, dikasih amanat, khianat. Ini bukan nifak yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia mengurangi iman, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam atau dari iman itu adalah ketika hati tidak sinkron dengan lisan. Lisan yang ngaku, hatinya ragu. Atau hatinya mengingkari. Ini yang munafik yang membahayakan bahkan merusak keimanan. Oleh karena itu solusinya kalau wanita bagaimana? Ya perkuat imannya. Karena suatu juga bukan jaminan 100%.
Itu menguatkan, tapi bukan jaminan orang kalau sudah sholat, rajin sholat, dia bakal bebas dari kemunafikan, karena itu juga ada faktor-faktor lain ya, artinya syubhat di kepala dia bagaimana, pemahaman dia sebagaimana, itu mempengaruhi bagaimana dia bisa terhindar dari kemunafikan. Kalau pemahamannya minim, walaupun dia rajin sholat tapi pemahaman minim, akidahnya pas-pasan, nggak punya akidah yang kokoh, ya dia akan mudah sekali tergoyahkan imannya. Nah, mungkin itu ya nasihat anak. Ini terus terang banget di sini. Mungkin satu lagi Ustaz, atau mau berapa lagi pertanyaan? Ini ada dari saudari kita, Ibu Novianti, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mungkin agak sedikit keluar dari materi. Begini Ustaz, saya kadang suka punya pikiran begini, kenapa ya di saat malah banyak ada cobaan gitu ya, atau ada masalah dalam hidup itu, lebih ibadahnya tuh kayaknya rohnya tuh lebih semangat gitu. Kadang-kadang kalau aman-aman aja gitu, kadang-kadang kayak lupa, kayak futur gitu. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Kenapa ya? Kadang-kadang ada bisikan tuh kayak, oh apa emang harus masa ya minta dikasih kesulitan terus biar ibadahnya full maksimal gitu. Apa ini was-was dari tanah atau gimana? Atau bagaimana? Jadi gini, memang itu dari satu sisi adalah sesuatu yang manusiawi ya. Karena manusia ini memang punya sikap ketika dia sedang diberi nikmat, itu cenderung lalai. Beda dengan ketika dia sedang dapat musibah. Dan musibah ini di luar kemampuan dia. Maka dia mau nggak mau dia akan cari pelarian. Dia akan mengharap kepada Allah SWT lebih daripada saat dia tidak dalam musibah. Nah, itu tidak 100% salah ya. Namun tidak berarti seseorang itu mendambakan dapat musibah supaya dia ingat Allah. Jangan. Kita nggak boleh mendambakan musibah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Kalian, ini konteksnya mau perang nih, mau jihad, Nabi masih berpesan, kalian jangan berharap ketemu musuh ya. Tapi mintalah agar kalian dijauhkan dari ujian dalam peperangan. Artinya kita dipertemukan dengan musuh dalam peperangan itu ujian buat kita. Ujian buat iman kita. Karena nggak semuanya itu berakhir dengan mati syahid. Ini kalau konteksnya perang ya. Ada kalanya dia berakhir dengan luka-luka. Luka bakar, kehilangan sebagian anggota badan, cacat seumur hidup. Atau ditawan oleh musuh dan disiksa oleh musuh. Ini besar nih ujiannya. Oleh karena itu jangan kita ini berharap ketemu musuh. Udah minta aja selamat, dihindarkan dari ujian-ujian. Walaupun nggak jaminan juga kita bakal terhindar dari segala macam ujian. Nggak mungkin, pasti ada ujian yang kita tetap kena. Tapi paling tidak kalau kita akhirnya sudah minta dijauhkan dari ujian, tetap aja kita menghadapi ujian, ya tegarlah. Jadi jangan kita mengharap ada cobaan karena belum tentu kita bisa sabar dalam menghadapi cobaan. Terus bagaimana solusinya? Ya, tadi saya sudah singgung, variasikan ibadah itu. Jangan monoton, jangan cuman gitu-gitu aja. Ya kan ibadah itu macam-macam. Ada sholat, ada sedekah, ada saum, ada birrul walidain, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sedekah juga macam-macam. Nah, ketika kita sedang sehat, mungkin kehusyuan sholatnya itu berkurang, paling tidak kan kita dibukakan kesempatan lain. Ketika sedang sehat ini, kita bisa bekerja lebih maksimal, bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak mungkin,
dan kita lebih bisa bersedekah lebih banyak juga, atau kita bisa berkunjung ke rumah family, silaturahim, bisa membantu orang yang kesulitan dan lain sebagainya. Jadi kita variasikan ibadah itu sesuai dengan kondisi mood kita sendiri ya, sesuai juga dengan mana yang lebih afdol dalam kondisi seperti itu. Ada ibadah-ibadah yang manfaatnya dirasakan untuk diri sendiri. Ibadah mahdhah seperti sholat itu manfaatnya untuk diri sendiri, saum untuk diri sendiri. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain seperti sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, ya, melayani masyarakat dengan baik. Itu kan ibadah juga. Bekerja secara profesional, apalagi di bidang layanan-layanan publik, ya. Dia melakukan secara profesional sehingga manfaatnya bisa maksimal. Ini juga bagian dari ibadah. Jadi kita bisa manfaatkan juga untuk yang begitu-begitu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya. Alhamdulillah Ustaz. Nampaknya kita cukupkan Ustaz. Sudah 1 jam lebih juga. Kita membersamai kajian Bumikum mengaji ini. Mungkin ada yang mau sampaikan Ustaz? Final statement Ustaz? Closing statement? Baik. Tentunya untuk bisa istiqomah ini kita harus banyak-banyak berdoa ya. Nabi SAW juga mengajarkan kita sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang istri beliau, Ummu Salamah kalau nggak salah, beliau mengatakan kana aktsara du'ai Rasulullah SAW ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Adalah doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah. Itu bunyinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk taat kepadamu. Jadi perbanyaklah doa, karena tanpa diberi keteguhan sikap oleh Allah, keistiqomahan, jangankan kita jamaah, Rasul aja hampir terkecoh, hampir terpedaya. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, di surat Al-Isra itu ya. Seandainya bukan kami memberikanmu tathbit wahai Muhammad, ketetapan hati, maka engkau hampir saja sedikit condong kepada mereka, kepada tawaran-tawaran batil mereka. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa kita tambahkan dalam closing statement ini. Jazakumullah khairan kepada panitia, moderator, dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Nah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Ustaz Sufyan Bahbillah hafizahullah taala. Semoga nasihat kita, semoga faidah dari beliau dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla dan di atas manhajus salafus soleh. Dan semoga kita semua dikumpulkan kembali ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.